Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifal. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat gambar atau ketika kita klik button nanti dia akan langsung masuk ke kamera dan di sana kita bisa foto. Nah, kemudian nanti dia akan menampilkan hasil fotonya. Oke, langsung saja kita buat project baru. Tapi sebelum itu, teman-teman pastikan komputer teman-teman atau laptop teman-teman terhubung dengan internet. Kemudian sekarang kita buka Android Studio. Oke, nah sekarang kita akan membuat project baru, sebuah project baru. Nah, kemudian pilih yang empty activity. Dan di sini kita akan memberi dengan nama cam open. Klik finish, kemudian tunggu sebentar. Ini adalah proses Gradle. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa masuk ke folder res. Langsung kita buka layoutnya, ke layout activity underscore main. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah image view dan juga tag button. Nah, di sini kita menggunakan relatif ya. Kita ganti untuk constraint-nya kita menggunakan relatif. Nah, di sini kita hapus. Di sini kita panggilkan sebuah image view. Kemudian untuk width-nya itu kita menggunakan misalkan 170 dp. Kemudian untuk height-nya kita bisa menggunakan misalkan 250 dp. Kita tutup. Nah, untuk sebagai aliasisasi kita menggunakan ini ya, bawaannya dulu. Kita menggunakan drawable pakai launcher background. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gambarnya fit scale tab-nya fit XY. Nah, supaya full. Kemudian kita bisa jadikan ini menjadi di tengah. Tapi pertama-tama selanjutnya juga kita tambahkan dulu untuk buttonnya. Ini nanti untuk si gambar ini akan kita taruh di atas button. Di sini kita buat buttonnya untuk width-nya pakai wrap content, height-nya juga pakai wrap content. Kemudian di sini kita bisa tambahkan teks. Teks-nya adalah tag picture. Oke, setelah itu kita beri ID btn tag. Oke, setelah itu kita taruh dia di tengah. Center in parent true. Oke. Kemudian untuk yang ini, untuk yang image view kita pakai above ID button tag picture. Nah, dia kan sudah di atas nih, pakai above nih. Kita panggil si ID picture-nya, yang ID buttonnya. Kemudian untuk ketengahinnya kita bisa center horizontal karena kita akan menengahkan ke sini. True. Oke, sudah. Jika sudah, kemudian kita bisa masuk ke main activity. Tapi sebelum itu, karena di sini kita akan ketika kita mengeklik tombol button ini, dia akan membuka kamera. Berarti kita harus memberikan user permission di manifest. Teman-teman sekarang bisa buka manifest, kemudian Android manifest di sini. Nah, di dalam tag manifest ini kita bisa tambahkan user permission. Nah, kita panggil kamera. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke main activity. Oke, di sini saya akan membuat ketika
ketika aplikasinya dibuka untuk pertama kali setelah diinstal, dia akan meminta permission, ada dialog permission gitu. Apakah kamera boleh diakses atau enggak. Jika enggak boleh, nanti untuk button ini akan terhide. Jika boleh, ntar untuk button ini akan di unhide atau bisa diklik gitu. Jadi kita bisa panggil btn, sorry. Oke, sepertinya ada yang lupa ya. Kita masuk dulu ke Gradle. Di sini untuk yang Gradle-nya pilih yang modul. Nah, di sini kita bisa tambahkan Kotlin Synthetic untuk memanggil buttonnya ya. Oke, Kotlin Synthetic, Kotlin strip Android strip extensions. Oke, kemudian teman-teman bisa langsung klik Sync Now. Oke, setelah itu balik lagi ke main activity, kita panggil btn take picture is activate sama dengan true ya. Oke, kita rapin dulu. Oh iya, sorry, maksud saya bukan activate ya, tapi enable. Jadi kita akan mengenable. Enable di sini untuk pertamanya itu adalah false. Defaultnya adalah false. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan permission, memunculkan dialog permission, memunculkan permission. Nah, di sini pakai if activity compat activity compat. Oh, kok nggak ada ya? Activity. Oke, nah activity compat cek self permission. Nah, di sini kita akan cek untuk permissionnya. Di sini untuk yang akan ditampilkan, tempat dialog yang akan ditampilkan adalah di main activity, karena di sini kita akan menampilkan. Kemudian kita panggil manifest. Nah, pilih yang Android ya, pilih yang Android. Sorry. Kemudian dot permission dot kamera. Oke, kemudian kita bisa di sini tidak sama dengan ya. Untuk pakai tanda seru ini artinya tidak sama dengan. Package manager. Oke. Dot permission granted. Oke, nah di sini jadi jika ketika dicek apakah permission ini di allow atau di tolak. Nah, di sini ketika manifest permission kamera itu tidak sama dengan permission atau ditolak, nah maka dia akan menjalankan apa. Kemudian di sini kita tambahkan else, jika misalkan jika tidak ditolak maka menjalankan apa. Nah, untuk ketika permissionnya ini sama dengan, nah berarti kan else-nya kan, karena di sini tidak sama dengan allow, maka dia akan melakukan apa. Dan jika sama dengan allow, maka dia akan melakukan btn, kita akan mengaktifkan si ininya, buttonnya. Enable is true. Oke. Selanjutnya, nah untuk di sini jika permintaannya ditolak, permintaan untuk membuka kameranya ditolak, nanti dia akan meminta lagi, atau dia akan mendisable si ininya, si buttonnya, dengan cara nih, setelah ini ya, setelah if ini kan berarti kita panggil activity compat request permission. Oke, untuk di dalamnya adalah this. Oke, array of. Nah, di sini kita bisa panggil
manifest permission, kita panggil lagi permissionnya kamera. Nah, di sini. Kemudian kita buat sebuah request code. Ini saya menggunakan 100 untuk request code-nya. Nah, kemudian setelah itu nanti ini ketika permission yang ditolak, nanti dia akan minta permission lagi, request permission untuk kameranya ya. Nah, dengan request code 100. Kemudian setelah itu kita bisa mengetik di ini, di luar apa namanya? onCreate. Kita panggil on request permission result. Oke, di sini. Nah, kemudian if request code sama dengan 100. Di sini kita akan membarengi grand result. Coba result apa ya? Coba grand result. Nah, untuk grand result di sini pakai menggunakan index 0 karena di sini array tadi kan. Untuk array itu dimulai dari angka 0 sama dengan activity manager permission. Oh, kok nggak ada ya? Oh, di sini adalah package manager, bukan activity manager ya, package manager. Kemudian di sini permission kita panggil permission, granted. Oke. Kemudian di sini kita false karena di sini tadi ketika ditolak dia akan mendisable si ini btn picture-nya di disable. Jadi sama dengan false. Nah, kemudian di sini kita akan melanjutkan di sini ketika button tag diklik, ia memanggil kamera. Oke, nah di sini kita bisa panggil btn sorry salah sepertinya. Jadi ini masuknya ke dalam sini, di dalam onCreate ya, masih di dalam kurawal onCreate di sini. Nah, di sini btn tag picture set on click listener. Nah, nanti ketika button ini diklik, nah dia akan melakukan apa? Nah, di sini kita akan melakukan intent file i sama dengan intent. Oke. Nah, karena kita di sini akan membuka kamera, jadi kita intentnya itu ke media store. Oke, action image capture. Nah, terus di sini kita rapikan dulu. Kita start activity for result ya, pilih yang for result. Nah, ini nih. Oke. Nah, kita bisa panggil si i-nya tadi untuk variabel intentnya. Kemudian di sini kita pakai request code yang berbeda ya. Kita pakai menggunakan 101 untuk request code-nya. Nah, kemudian kita bisa panggil di luar onCreate-nya. Kita bisa panggil lagi override di sini. Untuk di sini kan tadi start activity for result. Nah, di sini adalah resultnya. On activity result. Oke. Nah, di sini kita buat if request code sama dengan 101. Nah, di sini kita buat var untuk page tour
Titik kedua kita deklarasikan dia adalah bitmap. Kemudian sama dengan data get parcelable extra. Nah, di sini kita tidak butuh ini. Kemudian ini merah karena di sini adalah null. Kita harus menggunakan tanda tanya di sini juga. Nah, kemudian di sini kita kasih alias untuk gambarnya. Ketika gambar di tag, dia akan menyimpan untuk temporer ya. Jadi sementara, jadi kita akan menggunakan data di sini untuk data temporernya. Nah, kemudian di sini kita bisa panggil untuk si image view-nya. Jadi kalau kita lihat untuk image view-nya, ternyata kita belum membuat ID-nya ya. Jangan lupa kita tambahkan dulu ID-nya, img view. Oke. Kemudian kita balik lagi ke main activity, kita bisa panggil img view set image bitmap, karena di sini tadi kita menggunakan bitmap. Nah, kita bisa panggil untuk picture-nya. Nah, oke. Setelah ini kita bisa coba running. Kita coba running. Sebentar. Oke, prosesnya agak lama ya. Mungkin karena nge-lag. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi dia akan meminta akses untuk kameranya. Jadi ketika kita allow, kita berikan akses. Nah, si button ini harusnya nyala. Cuma saya di sini masih menemukan masalah. Jadi kita harus hapus dulu aplikasinya. Nah, kita hapus begini. Nah, ketika kita buka lagi untuk cam open ini, nah dia si buttonnya sudah bisa nyala gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu bagaimana cara mengatasinya, bisa komen di kolom komentar. Nah, kemudian kita bisa tag picture. Nah, dia akan membuka kamera. Nah, ini untuk permisalan ya. Di sini emulator saya memang menampilkan seperti ini untuk kameranya. Kemudian kita klik foto. Nah, dia ada centang ini. Nah, nanti dia akan menampilkan si resultnya, hasil fotonya di data. Dia akan menyimpan si gambarnya itu di data ini. Nah, hasil temporernya di sini. Jadi data sementaranya di situ. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cukup rumit. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman masih ada yang bingung untuk codingannya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan juga codingannya akan saya sertakan di deskripsi video ya, di dalam GitHub saya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.